Sidang eksepsi kasus korupsi pembangunan akses Pelabuhan Warnasari tahap 2 di PT PCM. Pengacara Endang Hadrian ungkap fakta adanya pemaksaan kasus dan pihak lain yang seharusnya jadi terdakwa. Sidang kasus korupsi pembangunan akses Pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang pada hari Rabu 29 November 2023 dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari penasehat hukum terdakwa Sugiman yang merupakan tanggapan atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam persidangan sebelumnya yang mendakwa Sugiman telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa meminjam bendera PT Arkindo untuk digunakan mengikuti lelang di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri dan memasukkan data-data yang tidak benar dalam dokumen penawaran lelang di PT PCM tersebut. Dalam eksepsinya, penasihat hukum terdakwa Sugiman menyampaikan bahwa pihak yang meminjam bendera PT Arkindo untuk mengikuti lelang proyek pembangunan konstruksi terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari tahap 2 tahun 2021 di PT PCM adalah saksi Joni Husban. Hal ini terbukti dalam perjanjian kerjasama proyek konstruksi terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT PCM tahap 2 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Insinyur TB Abu Bakar Rashid selaku Direktur Utama PT Arkindo dengan saksi Jody Husban. Jadi, karena pihak yang meminjam bendera PT Arkindo untuk mengikuti lelang adalah saksi Joni Husban, maka yang harus jadi terdakwa adalah saksi Joni Husban dan bukan terdakwa Sugiman. Begitu tutur pengacara Endang Hadrian selaku penasihat hukum terdakwa. Bagaimana hasil eksepsi pada sidang hari ini, Pak? Eksepsi pada sidang hari ini bahwa surat dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena ada beberapa hal yang kami ajukan, di mana yang pertama bahwa dalam dakwaan itu ada error in persona. Seharusnya yang melakukan perjanjian kerjasama antara PT Arkindo adalah dengan Pak Joni Husban. Mereka lah yang akan perjanjian kerjasama pinjam minjam perusahaan. Tapi dalam hal ini ternyata yang didakwa adalah Pak Sugiman yang tidak di luar pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga kami pandang bahwa tersebut error personal atau salah pihak dalam mendakwa dakwaan tersebut. Yang kedua, bahwa seharusnya Pak Joni itu ikut sebagai pihak dalam materi ini karena sebagai pihak yang berperan aktif dalam menyelesaikan dan dalam mengikuti lelang dalam perkara tersebut. Yang selanjutnya adalah bahwa dalam proses penghitungan kerugian negara itu dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang. Seharusnya sudah kita ketahui bahwa penghitungan kerugian negara dihitung oleh lembaga BPK RI. Di luar itu tidak pernah melakukan penghitungan kerugian negara. Bagaimana bisa dituntutnya atau ditahannya klien Bapak padahal tidak memiliki jabatan secara tertulis struktural di perusahaan yang sedang berperkara? Nah, itulah sebabnya kami mengajukan eksepsi ini bahwa menjelaskan dengan tersebut bahwa klien kami tidak memiliki jabatan yang tersebut, pihak luar, di luar pihak sama sekali yang tidak terlibat. Sementara PT Arkindo dan PCM lah yang memiliki jabatan tersebut yang dia itu sebagai pensia dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi ini, karena di luar dari kami dia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyalahgunaan terhadap proyek-proyek tersebut karena dia di luar yang tidak memiliki jabatan dan kewenangannya. Bagaimana mengenai harapan Bapak ataupun prediksi Bapak untuk keputusan hakim setelah Bapak melakukan eksepsi pada hari ini?
harapan saya hakim memberikan putusan yang fair, adil dan bijaksana sesuai penerapan hukum, sesuai normatif yang telah diatur dalam undang-undang, karena bisa hasil saya diterima dan perkara dihentikan karena dakwaan yang saya gunakan batal maupun negatif.